Shalom, selamat sore semuanya. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Salam, selamat sore. Saya bernama Soleh, pasien corona. Pada saat sore hari ini, saya ingin menyampaikan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap diri saya. Bahwa saya mulai ada seperti batuk dan selesma atau pilek begitu. Saya lihat suami saya sedang dalam keadaan kurang sehat atau batuk-batuk. Saya sendiri juga merasa kurang sehat, terikut merasa kurang sehat karena kami adalah satu tempat tinggal, satu rumah. Jadi saya juga merasa tidak enak badan dan mulai batuk-batuk. Tetapi semuanya itu mengarah ke virus corona. Saya bersama istri saya melakukan cek antigen. Ternyata hasilnya positif corona. Saat itu juga kami melihat keadaan di Surabaya sudah sangat parah sekali karena banyak orang yang terpapar virus corona di Surabaya. Jadi setelah diketahuinya saya positif corona, maka mulai malam itu pula saya merasa yang aneh dalam badan saya. Dengan keadaan kami seperti itu, kami juga merasa khawatir karena kami tidak punya apa-apa di sini di Surabaya. Kita jauh dari keluarga. Kalau kami dua sakit semua, siapa yang akan merawat kami dua? Semua apa-apa langsung hilang penciuman saya, sehingga saya tidak bisa minum air putih sekalipun saya tidak bisa minum. Nah itulah saya rasa sepanjang malam itu tidak bisa tidur dan saya tidak bisa baring, hanya duduk berdiri bersandar. Itu pun rasa-rasanya tidak sampai pagi karena sesaknya napas. Sementara suami saya dalam keadaan sakit karena bukan penyakit virus corona yang pertama, yaitu suami saya kena kanker nasofaring. Itulah yang kami datang ke Surabaya untuk melanjutkan kemoterapi untuk penyembuhannya. Tetapi saat itu juga kami akan mengalami satu cobaan yang luar biasa, yang berat kami hadapi, yaitu virus corona yang ditakuti semua orang di dunia ini, bukan kita saja. Nah itu yang saya rasakan panjang malam itu sampai pagi, rupanya saya tidak tidur juga, tersandar dengan bantal yang ditaruh di belakang saya. Dan hampir-hampir saya tidak bisa nyampe pagi, terasa begitulah yang saya rasakan. Yang luar biasa corona ini. Ternyata dengan adanya penyakit ini masuk ke saya baru rasa bahwa itulah yang namanya corona yang ditakut-takut selama ini. Berjalannya waktu, pada satu saat kami terus batuk menyerang kami, terutama saya sendiri. Saya merasa sudah tidak kuat. Saya itu merasa tidak puas. Kenapa saya tidak merasa tidak kuat? Karena napas saya hanya sedikit. Napas saya berbicara satu kata, dua kata, saya hampir tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya pada saat itu. Tapi puji Tuhan,
Tuhan itu luar biasa, tidak pernah meninggalkan saya. Saat itu saya sangat sedih sekali karena waktu saya dalam keadaan parah, sudah dimasukkan seperti kritis begitu, saya harus membutuhkan oksigen untuk menyambung napas saya. Tapi saya puji Tuhan, anak-anak mereka tidak tinggal diam. Mereka datang dari tempat kami di sana, tujuan menolong kami di Surabaya. Tetapi saat saya membutuhkan oksigen, mereka akan keliling mencari rumah sakit yang menyiapkan oksigen untuk kami. Dengan kehadiran mereka, kami bisa dibawa mereka ke rumah sakit yang dituju. Ternyata di ada salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya ini namanya Gotong Royong. Kami bisa diterima di sana dengan pasien cukup banyak. Jadi penuh semua pasien karena memang masa penyakit ini berkelimpangan di Surabaya. Maka pukul berapa jam malam sudah kami ke rumah sakit tersebut. Dan kami masuk di rumah sakit tersebut, kami dilayani dengan mengimpus, makan impus di situ. Pelayanan untuk memberi obat sekitar 4 jam, baru ada rasa perubahan yang saya rasakan dengan memasukkan obat-obat melalui impus, hingga habis 1 botol tuh kami dikasih di situ, baru kami bisa keluar dengan nanti sudah agak lega dan segar, dan sudah dimasukin obat-obat sesuai dengan obat dari dokter di situ. Jadi puji Tuhan, semuanya itu saudara atas kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah terpikir untuk hidup lagi karena rasa saya waktu itu sudah tidak merasa ada kehidupan di dalam hidup saya. Karena bagaimana saya mau hidup sementara napas saya sisa sedikit saja. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa di dalam hidup saya. Dia menyelamatkan saya walaupun saya sudah sesak, walaupun saya sudah napas saya hanya sedikit saja saya bisa berbicara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami dari virus corona ini. Kami selamat sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga yang sudah menolong kami, khususnya Dokter Ari dan Dokter Wita, Dokter Jessica, Andri, Octavianus, Darli, Orpri Natalia, Dokter Harmini Salora, dan Mas Inantra, menantu kami, dan anak kasih Taga. Dalam hal ini mereka inilah sudah menolong, dan mereka inilah sudah dipakai Tuhan untuk membantu pemulihan kesehatan kami di tempat ini. Jadi apapun yang kami makan semuanya karena berkat mereka semua. Baik obat yang kami makan semuanya karena kerjasama mereka. Semuanya saya berterima kasih sudah mendoakan kami sehingga kami dipulihkan dan disembuhkan oleh karena Tuhan pada saat ini. Terima kasih banyak semuanya sehingga kami mendapat kekuatan, kesembuhan oleh Tuhan.
Jadi kami bersyukur pada saat ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan, semuanya karena berkat Tuhan. Saudaraku, pada adik-adik atau siapa saja yang mendengar saksian saya ini, mari kita jaga, lebih waspada. Ini benar-benar nyata, penyakit corona ini benar-benar nyata. Tidak boleh kita meremehkan, karena suatu hal yang misterius, tidak pernah kita melihatnya, di mana tempatnya, atau kita sudah kena. Jadi itulah yang saya rasakan, satu penyakit yang misterius banget. Memberi kita sangat hati-hati. Jadi sesuai dengan program pemerintah, apalagi sekarang dengan PPKM yang berapa kota, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Indonesia ini, sangat keras himbauan pemerintah supaya kita ikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Tergantung kita saja. Jadi tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa. Ini tergantung pribadi-pribadi kita untuk lebih waspada. Walaupun kita sudah pernah vaksin, kalau memang itu datang, itu juga tidak menjamin kita tidak kena. Jadi semuanya akan sia-sia apabila kita tidak waspada. Ku sembuh, karena Yesusku disembuhkan. Ku sembuh.